Shalom Bapak Ibu Saudara dimanapun berada, bertemu kembali dalam Renungan Singkat Penyuluh Kristen Kementerian Agama. Dan pada hari ini saya rindu mengajak kita untuk merenungkan satu kebenaran firman Tuhan yang diambil dari Bilangan 21 ayat 4 sampai ayat yang ke-9. Kisah ini tentang ular tembaga. Bapak Ibu Saudara, seringkali kita mengalami masalah dan mungkin kita merasa jenuh dengan masalah yang kita alami. Kita mengalami pergumulan dan masalah itu belum selesai dan membuat kita merasa gemas, merasa jengkel, bahkan mungkin ada di antara kita protes kepada Tuhan. Nah, hal ini hampir sama dengan apa yang dialami oleh bangsa Israel waktu mereka harus berada di padang gurun. Dalam kisah ini saya tidak akan bacakan semua, tetapi saya akan bacakan dengan cepat. Ular tembaga. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa. "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak." Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memagut mereka, sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, "Kami telah berdosa, sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular itu daripada kami." Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Ayat 9. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Nah, dari kisah ini apa yang kita pelajari yang sesuai dengan apa yang kita alami? Bapak Ibu Saudara, sampai sekarang di bulan Desember biasanya kita merayakan Natal, biasanya kita bersama-sama dengan keluarga kita kumpul. Tetapi kali ini untuk merayakan Natal pun berkumpul bersama dengan keluarga sulit. Tetapi apakah kita merasa bosan, merasa jenuh, merasa protes kepada Tuhan seperti bangsa Israel? Apakah kita sudah merasa bosan dengan keadaan di mana COVID-19 ini tidak segera berlalu? Semakin banyak korban, baik dari tenaga medis maupun masyarakat umumnya. Bahkan rekan-rekan penyuluh pun tidak henti-hentinya, mereka yang bertugas di depan harus standby untuk melayani apabila ada korban. Tetapi apakah kita harus protes kepada Tuhan? Mari kita melihat beberapa pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah ini. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, Tuhan sedang melatih kita. Melatih apa? Untuk bersabar dan berjalan dalam rencananya. Ya, Tuhan punya rencana yang indah bagi bangsa Israel, bukan? Waktu dia membebaskan bangsa Israel keluar dari Mesir, dia sudah menyusun satu rencana. Dia sudah merancangkan sesuatu yang luar biasa. Supaya apa? Bangsa Israel menjadi penyembahnya, bebas menyembah dia dengan cara yang Tuhan mau. Nah, Bapak Ibu Saudara, di masa pandemi ini, mari kita melatih diri kita untuk bersabar dan untuk berjalan dalam rencana Tuhan. Saya tidak tahu apa yang menjadi rencana Tuhan bagi Bapak Ibu Saudara pribadi lepas pribadi. Tetapi mari kita bersabar. Tunggu waktu Tuhan, berjalan di dalam rencananya. Karena Tuhan merancangkan yang terbaik bagi Bapak Ibu Saudara. Mungkin untuk pribadi kita, mungkin untuk keluarga kita, keluarga besar kita, untuk anak-anak kita, untuk suami atau untuk istri. Kita tidak tahu sampai kapan, tetapi Tuhan mau kita belajar bersabar dan mengikuti tuntunannya
Hal yang kedua Bapak Ibu Saudara, bahwa sungut-sungut tidak menyelesaikan masalah, justru mendatangkan dosa, membuat bangsa Israel memperoleh masalah baru. Apa? Allah memerintahkan ular tedung untuk memagut mereka. Dalam masa pandemi ini, janganlah kita bersungut-sungut, tetapi mari kita bersyukur kepada Tuhan. Pemazmur berkata, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Di masa seperti ini, ingatlah setiap kebaikan yang Tuhan sudah lakukan bagi kita masing-masing. Jangan bersungut-sungut, jangan memandang masalah, kenapa masalah belum selesai. Ingatlah bahwa Tuhan yang sudah menuntun kita melewati masalah yang lalu, Dia akan tetap ada bersama kita. Ingat, Yesus Immanuel, Allah beserta dengan kita. Di masa Natal ini ingatlah, Allah tidak pernah meninggalkan kita. Mari kita bersyukur. Bangsa Israel dituntun melewati padang gurun, ada tiang awan, tiang api. Mereka lupa itu. Mereka diberi mana, mereka diberi burung puyuh, tetapi mereka tidak ingat itu. Yang mereka ingat masalah karena apa? Mereka terpaksa harus mengelilingi tanah Edom. Bukankah itu bagian kecil dari apa yang Tuhan bisa lakukan? Mari jangan bersungut-sungut dalam menghadapi masalah. Tetap pandang Tuhan, bersuruh kepadanya, tetap bersyukur. Karena kebaikan Tuhan lebih besar dari masalah yang kita alami. Hal yang ketiga yang menjadi pelajaran bagi kita, Bapak Ibu Saudara, pemulihan terjadi saat kita memandang Allah dan mengakui kedaulatannya. Saya ulang, pemulihan terjadi saat kita memandang Allah dan mengakui kedaulatannya. Waktu bangsa Israel mendapat dalam tanda kutip hukuman Allah, Tuhan mengingatkan mereka bahwa Tuhan berdaulat. Akhirnya mereka katakan kepada Musa, Musa, kami sudah melawan Allah, kami sudah berdosa kepada Allah. Kami mohon ampun kepadamu dan kepada Allah, berdoalah untuk kami. Waktu mereka mengakui kedaulatan Allah, lihat Tuhan memberi jalan keluar. Jalan keluar apa? Ia memerintahkan Musa untuk membuat ular tembaga, dan ular itu harus ditinggikan. Dan setiap orang yang memandang ular tembaga itu, yang habis dipagut ular, mereka akan dipulihkan. Dalam masa pandemi ini dan dalam masa Natal ini, tetaplah memandang kepada Allah. Jadilah penyembahnya yang berusaha menyenangkan hati Tuhan, bukan menyenangkan hati manusia. Mari kita belajar mengakui bahwa Tuhan, Engkau berdaulat atas hidupku. Tuhan, saya mau ikut apa rencanamu. Tuhan, buat saya mengerti apa yang menjadi rencanamu Tuhan. Dan waktu kita mengakui kedaulatan Allah, lihat, Tuhan mengerjakan pemulihan. Dan ingat, pemulihan terjadi atas pribadi kita, atas keluarga kita, juga atas bangsa ini. Tetaplah berdoa, mohon pemulihan bagi bangsa dan negara kita, bagi keluarga kita, dan bagi orang-orang di sekitar kita. Biarlah pelajaran hari ini, firman Tuhan yang sudah kita renungkan menguatkan kita. Tetap berjalan bersama dengan Tuhan dan nikmati kemurahan-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.